Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Kita mulai lagi kajian. Sekarang Quran surat At-Taubah 124 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Faman ladina amanu fazadathum imana wahum yastabshirun. Wa amal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsa ila rijsihim wa matu wahum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah 124 125. Jadi ketika masih berlangsungnya turun Quran, baik ayat maupun surat, orang-orang munafik berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya? Pertama, kita bisa memperkirakan apa sih tujuan ngomong begitu, karena yang ngomongnya orang munafik, orang kafir kan. Jadi ketika turun surat atau ayat, orang kafir, orang munafik berkata, siapa di antara kamu yang bertambah iman? Kita bisa memperkirakan apa sih tujuan ngomong itu. Begitu. Tiada lain adalah istihzaan, memperolok-olokkan. Tapi kelihatannya seperti benar, karena tidak nampak kekafirannya. Yang nampak adalah kemusliman, padahal hatinya tidak. Ini kan pembohong yang paling besar, yang telah menipu Allah dan orang-orang mukmin. Bagi orang yang beriman, turunnya ayat itu bertambah imannya. Bagi mereka ini makin kesal, makin tidak enak ketika orang beriman bertambah imannya. Apa yang dimaksud bertambah iman itu? Kualitasnya di sini. Tenaga iman itu ya bertambah. Dan para ulama sepakat mengistimbat dari ayat ini, yaitu bahwa iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Kualitasnya itu, tenaganya itu. Imam Al-Bukhari membuat satu judul, iman itu yazidu wa yankusu.
Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang bertambah, minang berkurang. Kalau gitu kadang bertambah, kadang berkurang, masih ada seimbang. Tata sekali nambahan, genep kali ngurangan anak. Ya. Nah, karena itu perlu ada siraman semacam pohon itu. Jadi pengajian itu minimal memelihara yang ada. Kalaupun tidak bertambah, tapi jangan berkurang dengan siraman itu. Kemudian dari mana? Dari arah mana orang yang beriman bergembira dan bertambah imannya itu? Karena orang beriman sudah merasakan pada saat itu pindahnya dari syirik kepada tauhid. Pindahnya dari kufur kepada iman, terasa menenteramkan hati. Jelas ayeuna mah mangeran teh kudu kasaha gitu. Kan sebelumnya itu tidak jelas. Ada yang bertuhankan bintang, bulan, patung berhala dan lain sebagainya. Itu kan acak-acakan, tidak jelas. Setelah turun Quran diterangkan, diarahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Regreg ayeuna mana begitu. Satu tuh dari sisi akidah. Terasa oleh para sahabat begitu nikmatnya hidup dibarengi dengan Al-Quran itu. Di antara sahabat ada yang mengatakan, inna hadzal Qur'an kainun lakum ajran. Sesungguhnya Quran ini bagi kamu adalah pahala. Tuh tak. Karena itu sangat disayangkan sekali Quran ada tapi tidak jadi pahala. Itu jadi ganjaran gitu lebar. Quran teh weutuh we apik. Ya. Bapak Ibu boga Quran di imah teh apik weutuh we Quran teh. Tara dibuka. Nah jajar we jeung gelas. Sebagai ciri we kuring teh muslim. Jadi sangat disayangkan sekali kesempatan yang besar ini. Quran sudah ada pada tangan kita tidak menjadi pahala. Ajrun. Karena itu membaca Quran itu kita usahakan, kita paksakan lah. Karena ini pahala ini. Untuk supaya bertambah minimal ya bertambah pahalanya. Kita evaluasi selesai Ramadan kemarin mungkin ada yang bertambah 1 surat sugan lah itu. Tamat Ramadan itu tambah baik lah. Makanya saya sering menyampaikan sebagai evaluasi 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah, saya semalam sempat tidak baca Quran setengah jam dari 24 jam gitu kan. Saya tidak melarang menonton sinetron 2 jam. Baca Quran atau setengah jam gitulah. Baca Quran mah, baca ayat surga, ayat kesenangan sugan muncul, meningkat semangat beramal soleh itu baik. Jangan baca lah. Baca ayat adab sugan luas itu. Baca Quran mah baik lempeng we. Beda jeung lalajo sinetron, bari nyaho bohong itu teh nyaho cara reage. Tapi make jeung ngilu ceurik, ada bohong bantu teh nyaho. Ngilu sedih, ngilu ceurik, bari nyaho bohong. Quran mah pasti bener. Gitu. Jeung ngilu ceurik wawuh henteu. Bari itu mah menang bayaranana gede. Imahna mewah, mobilnya mararewa. Hari urang ngilu ceurik beas teu boga. Iya, laibun walaupun saya tidak melarang. Hiburan itu perlu, kata Nabi. Rawihu qulubakum, senangkanlah hati kamu saatan-saatan, sekali-kalilah, sebentar-sebentar.
supaya jangan terlalu capek, karena hati jika capek biasanya buta. Perlu itu istirahat, perlu refreshing. Di imah oge biasa we atuh rek nyen refreshing mah jeung pamajikan jeung anak bisa kan. Cek bapak teh ka ibu, duh mamah meuni geulis. Naon cenah ngomong gitu? Atuh mahang keun bae Pak, da manehna ge teu percayaeun. Nah, itu ya. Makanya diperintah oleh Quran juga pasiru fila, berangkat di muka bumi itu untuk mengambil ibrah. Allah beri pendengaran dan penglihatan. Itu hasil dari melihat dan mendengar masuk ke dalam otak. Itu proses, itu ada masukan. Ketika orang tidak mendengar tapi hanya melihat, masukannya dari yang dilihat saja. Tidak full gitu. Ada juga yang melihat tapi tidak mendengar, ada yang mendengar tidak melihat. Makanya bersyukur sekali ketika berfungsi penglihatan dan pendengaran. Nah, kita mendapat masukan dari yang didengar, dari yang dilihat. Saya kalau ada cara jalanlah, gitu aja. Di mana biayanya jalan dulu. Karena saya dapat nasihat dari orang tua saya, ngalengkah jang. Kayak geus ngalengkah mah loba nu kadenge jeung loba nu katingali. Itu kan modal gitu. Urang teu daek ngalengkah acan atunya puguh we. Kurang masukan ya. Kita lanjutkan. Kita baca Quran. Nah, dari baca Quran itu minimal kita dapat ajrun. Kainun lakum ajron. Yang kedua, Quran itu kainun bikum nuron. Quran adalah cahaya yang menyertai hidup. Jadi hidup itu tidak dalam kegelapan, dalam cahaya. Karena dibarengi dengan cahaya, insya Allah langkah hidup itu tidak banyak tersandung dengan dosa. Itu mudah-mudahan itulah ya. Kemudian juga Quran itu bisa jadi dosa bagi kamu, wizran, jika salah menggunakannya. Karena tidak sedikit sekarang banyak ayat-ayat Quran diselewengkan, yaitu dijadikan alat untuk mencari uang. Itu banyak sekarang di media itu yang memberikan arahan, kalau mau kaya baca surat ini, baca surat ini. Itu penyalahgunaan. Jadi Quran itu diturunkan justru untuk mengatur, membimbing dunia ini agar maslahat, bukan dijadikan alat untuk mencari dunia. Itu makanya jadi kusut tuh, ya, jadi rusak. Saya ingatkan saja, nggak ada ayat Quran atau surat khusus untuk mencari uang. Tidak ada satu surat khusus dan ayat supaya mudah kerja, nggak ada. Piragenengan gawe kudu make Quran, lebarating. Quran itu kan mahal. Saya sering memberikan nasihat kepada anak-anak di kelas itu, yang kelas 12, kelas terakhir. Saya tidak ridho kalau melihat antum mapai-mapai pabrik ngalamar bawa ijazah pesantren. Apa ya diterima? Kamu gitu mah tidak ada lowongan, bari aya gambar anjing, ya duh nyeri hati. Bukan begitu saya bilang. Kamu harus punya sesuatu yang diperlukan orang. Bukan naon sok. Punya keahlian, nanti orang yang datang. Bukan naon sok. Bukan ilmu, ke orang yang datang. Tibatan antum mau ijazah idar-idar itu meninggi. Coba pikirkan punya kemampuan apa, keahlian apa. Jika punya keahlian, punya kemampuan, orang lain perlu, nanti orang yang datang pada kamu. Begitu ya. Kita lanjutkan.
Jadi orang yang beriman bertambah imannya karena makin terasa, makin hari makin merenah hirup teh. Bertahap, oh tadinya ini dilakukan ternyata salah, tidak boleh, tinggalkan. Begitu terus. Ya. Sampai selesainya Al-Quran diturunkan, Rasulullah telah berhasil memindahkan manusia dari syar kepada khair, dari buruk kepada baik. Cuma ada pertanyaan dari seorang sahabat. Kalau yang lain bertanya kepada Anda tentang khair yang baik-baik, saya mau bertanya tentang syar yang tidak baik, yang buruk. Kenapa? Saya khawatir itu yang buruk tapi saya tidak tahu, lalu saya lakukan. Kami sudah berpindah dari syar kepada khair, dari buruk kepada baik, karena dituntun oleh Al-Quran, oleh Rasulullah. Apakah nanti akan ada syar lagi setelah khair ini? Kata Nabi, iya. Ada lagi syar. Setelah itu ada lagi khair, ada. Cuma seperti penglihatan terhalang asap. Nah, gitu gambarannya. Rupanya di zaman kita ini khairnya tidak hilang. Cuma pandangan orang terhalang oleh asap. Quran mah da teu leungit. Cahaya Quran mah moal pareung. Agama Allah tetap murni, ya, tidak berubah. Cuma penglihatan manusia kehalangan ku haseup. Tak ieu loba nu ngadurukan ayeuna teh. Jadi we loba teuing haseupna. Akhirnya yang buruk pun dianggap baik, atau yang baik dianggap buruk karena pandangan manusia terhalang asap itu. Taeta. Iya. Saya nu ngadurukan teh nya nu nyahokan agama atuh nyaho moal. Iya. Inilah ya, zadatum iman. Orang kafir makin kesel, makin tidak enak, tambah imanna jalma mukmin teh. Karena bertambah iman berarti bertambah kesiapan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Yang di sini saya sampaikan, mudah-mudahan sudah siap semangat lagi ya dengan bertambahnya iman setelah selesai Ramadan, kualitasnya ya. Ada 5 kalimah yang Nabi amanatkan. Tapi Nabi waktu itu bertanya dulu pada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap menerima 5 kalimah dari aku dan siap mengamalkan, atau mengajarkan, memberitahukan pada yang lain kepada yang siap mengamalkan. Artinya berkesinambungan sampai hari kiamat. Waktu itu yang ngacung Abu Hurairah. Mungkin yang lain itu ragu-ragu, hari tenarima lebar, hari narima sieun berat, gitu itu. Dari cingwe nya Abu Hurairah nu ngacung deh, anak Abu Hurairah siap. Lalu Rasulullah memegang pundak Abu Hurairah, kemudian menyampaikan 5 kalimah. Apa yang 5 kalimah itu? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Satu itu. Jagalah oleh kamu segala yang haram. Kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Nah, jadi yang pertama itu. Kalau ingin menjadi hamba yang baik, jadi manusia yang baik, jaga diri dari yang haram itu saja. Ada orang yang sholat tapi masih melakukan yang haram, itu kan tidak diterima sholatnya. Ada orang yang berdoa kepada Allah tapi perutnya masih diisi oleh makanan atau minuman yang haram, mustahil diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas minta didoakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya
menjadi hamba, menjadi orang yang dijabah doa. Nasihat Rasulullah, atib amaka takun mustajabah dakwah. Bersihkan perutmu dari yang haram, kamu akan menjadi manusia yang diijabah doa. Di bulan Ramadan kemarin itu ada kekuatan tenaga itu. Jangankan yang haram, yang halal saja bukan waktunya tidak berani. Tinggal 5 menit wae teu daek teu wani. 5 menit deui dagoan we kajian gelas pinahkeun ka dieu, kolok ka dieu. Atuh kaluar ti imah geura. Cuma puguh we jadi asalila karena fokus menunggu waktu. Pinahkeun gelas, pinahkeun kolok, tingali kana jam 3 menit deui teu wani. Tingali kana jam, geus masuk can kadenge ada teu wani keneh. Ongkoh nyaho geus asup waktuna, ari nyaho mah ada we atuh. Ieu teh geus waktuna teu wani. Sugesti adan kalau kebiasaan ya. Malah aya nu lucu itu geus leuwih samenit nyaho leuwih atuh. Teu we atuh. Sakitu nyaho leuwih da teu wani. Kajian nyusul ke masjid. Muadzin keur ngopi we. Itu kan latihan luar biasa itu. Ittaqil maharima, insyaallah. Ke depan kita berusaha menjaga yang haram. 1, haram dalam akidah. Di bulan Ramadan itu keikhlasan luar biasa. Lillah. Padahal tidak saum pun orang tidak tahu. Keluar mah api-api we atuh leuleus. Balik di kantor sare ngagoler asar teh. Budak gandeng cerecek indukna tong gandeng karunya bapak capeun keur puasa. Ieu. Teu kongsi lila kadenge utami. Teu kadenge soradu uta diteang teh utami. Panas we kade tong gandeng bapak puasa. Ya. Jadi inilah lillah itu terasa sekali. Di sini akidah terasa. Tidak ada syirkun, tidak ada kufrun, tidak ada nifak di bulan Ramadan mah. Ya kenyataannya begitu. Di rumah sendirian, siapa yang mau melarang kalau minum, apalagi kalau dengan ungkapan kebebasan, tapi tidak berani. Kenapa? Di sinilah langsung dengan Allah, bukan dengan manusia. Sehingga Rasul memberikan arahan, jika ada yang mengajak bertengkar, katakan ana shaimun, dekat dengan Allah. Ya. Yang mudah-mudahan ini berkelanjutan, begitu bukan di bulan Ramadan saja. Kamarilah cenah can tuntas sok ayeuna mengpeung Syawal geus beres Ramadan. Lain kitu. Tuluikeun hadena, ya. Jatuh tuh. Yang kedua, haram dari pelaksanaan ibadah. Apa yang haram dalam pelaksanaan ibadah? Segala perkara yang dibuat-buat oleh manusia padahal dari Allah tidak ada. Ini dilarang oleh Allah. Manusia tidak ditugaskan untuk membuat aturan ibadah. Malah tidak dibenarkan, tidak dibolehkan manusia membuat aturan ibadah. Tidak boleh itu. Ini kan Allah yang mengaturnya, yang maha pintar. Ya. Karena Allah sudah menyatakan, aku tidak turunkan ilmu kecuali sedikit, itu pun dibagi-bagi oleh semua manusia tidak habis. Ya, tidak habis. Tiap tahun meluluskan dokter-dokter dari fakultas kedokteran itu anggeus-anggeus penyakit teh yang harapan demam berdarah we teh anggeus-anggeus manusia itu lemah ya. Kedua,
Tidak ada seorang manusia pun yang pengetahuannya sampai melintasi akhirat. Cuma Allah. Lalu harus membuat aturan dalam ketidaktahuan. Itu kan bisa kita bayangkan. Makanya Allah tidak mengizinkan. Jangan membuat aturan dalam ibadah. Sudah terima apa adanya sajalah ya. Pigawe laksanakeun sesuai nu kitu lah. Da sidik urang mah bodoh, ceuk abdi mah. Nah, eta anu goreng teh. Ini ge ceuk Allah we. Gitu ya. Kedua, saya pernah juga sampaikan Rasul sendiri tidak berani membuat karena beliau hanya Rasul menyampaikan. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami semua diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Anda. Kaifa nusolli alaika fis sholat, bagaimana kami bersolawat kepada Anda dalam sholat? Nabi cicing, Nabi tidak menjawab. Nabi diam saja sampai para sahabat saling berbisik, mentong ditanyakannya karunya gitu. Cicing Nabi deh. Itu kan menunjukkan bukan buatan beliau. Padahal kalau beliau mau piraginya redaksi sholawat kan orang Arab Nabi deh. Para sahabat kan ahli syair, piraginya redaksi nu kitu beliau bisa. Bukan itu. Takut jika menyalahi dan memang dilarang oleh Allah. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan cicing we Nabi teh. Nah, setelah itu lalu turunlah putusan dari Allah, baru oleh Nabi disampaikan. Qulu, bacalah oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Begitu baru sampaikan. Piraginya redaksi kitunya justru inilah contoh. Tuh tambahan ku urang make sayyidina ini pan Nabi wae tuhanyeun. Allahumma sholli sayyidina dina salat ya mah di luar salat silakan. Pan urang ge sayyidina Ali, sayyidina Abu Bakar kalau sedang ngomong boleh. Tapi dina salat wae pan ibadah ieu mah. Begitu. Begitu ya. Inilah. Berhati-hati dalam ibadah. Jangan melakukan yang tidak dicontohkan gitu aja. Dalil kedua. Ada sahabat yang mau bersolat malam terus-terusan tidak akan tidur. Ada yang mau saum terus-terusan tidak akan buka. Ada yang tidak akan beristri selamanya, rek ibadah ka Allah. Padahal beristri itu kan ibadah. Ya, nikah itu ibadah. Dianggap nanti lain ibadah, itu kan diperintah oleh Allah. Nikah itu kan ibadah ya. Ibadah itu mesti didukung. Iya. Kan si bapak lah bakasieun. Iya. Ya. Ya. Tuh. Ini ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu ini ibadah itu? Contohnya salat, ini salat yang dicontohkan oleh Nabi, ini dari Allah. Nah, begitu. Bukan dari Rasulullah. Contoh Nabi mengangkat tangan seperti ini bukan kehendak dirinya. Bukan dari hawa nafsunya, tapi Allah yang menyuruhnya begitu. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, yang Maha Agung Allah, saya itu kecil. Nah, gitu itu dari Allah. Bacaan ruku, bacaan sujud semuanya dari Allah. Nah, begitu. Makanya hendaklah hati-hati kalau tidak ada dalil dalam Quran, tidak dicontohkan oleh Nabi ya jangan. Iya. Itu kan ya pikiran kita sajalah. Kalau kita melakukan ibadah bukan aturan Allah, mau minta pahalanya sama siapa? Cek Allah teh minta ganjaran ka dieu ka itu atuh. Kan nyeuna gitu.
Nah, itulah banyak nanti ayatnya ya. Saya pernah sampaikan surat Al-Baqarah itu Allah beritahukan dari sekarang, nanti pada hari kiamat semua yang diikuti tidak bertanggung jawab atas para pengikutnya. Jangankan bertanggung jawab pada yang lain, untuk dirinya saja berat. Allah sudah beritahukan dari sekarang. Jadi jangan asal ikutlah, ya. Makanya di sinilah baca Quran, kita gali. Kalaupun ada fatwa yang berbeda, jangan ragu-ragu, tanyakan. Kalau belum tahu, tanyakan. Itu diperintah oleh Allah. Dan ajengan kiai ustadz tidak boleh menutup ilmu. Itu harus dibuka. Karena dulu pernah juga ada ungkapan menutup ilmu, tong nanyakeun ka ulama sing percaya we, itu kan menutup. Kan Nabi wae disuruh bertanya. Ya, gitu. Cuma kalau tidak tahu jangan nyanyahwanan. Walaupun ustad jangan kiai teh nyaho teh nyaho itu kan bae. Dan ini tanggung jawabnya dengan Allah. Ka daerah we atuh cenah ari katingali teh nyaho nama atuh diplomasi saeutik. Oh masalah nu kitu mah minggu payun lah. Nah kitu we. Maksudna can nyaho teh. Satu tuh ya. Dan jagalah dari segala yang haram dalam muamalah. Di dalam ibadah sudah jelas ya, mana yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Dalam saum juga begitu, dalam pelaksanaan zakatnya, dalam pelaksanaan kurban sebentar lagi kita akan berhadapan atau mengalami hari-hari udhiyah namanya, kurban. Itu pun sudah diterangkan, dijelaskan jenis binatangnya, kapan waktunya, nah begitu. Semuanya itu sesuai dengan aturan Allah. Allah akan memberikan pahala. Dalam muamalah yang haram itu, ya. Pertama, ini kaitan dengan qalbiyah. Jangan ada hasud. Kalaupun ada, tong diomongkeun gitu we. Hasud mah da panas hate da aya wae ngan tong ngomong sok keunena hate we lah gitu. Urang sok ngomong jadi we goreng. Lain teu kahatinya si eta. Make jeung loba duit di mana? Teu kahati keun bahaya tuh. Lieur-lieur atuh keun bahaya teh tuh. Kalieur-lieur. Aya nu kawin geulis ngomong geura. Tuh meni geulis kitunya lebar daikeun ka si eta. Aku duka kuring kabeh. Awewe kitu di tuh meni kasepnya tuh daikeun ka si eta. Meni riweuh hirup teh tuh. Nah, begitu. Jadi kita belajar menahan diri. Itu Allah sudah memberitahukan ada rasa itu. Ada we ngagak srek mah. Batur buka TV alus pan aya teh teh. Ini geus teu pati usum. Make aya pan ngahantah hate teh. Muncul omongan yang tidak baik. Dasar kampungan karek meuli TV ge meuni hayang katingali ku batur. Pan kadinya jalanna ka mana deui atuh. Tapi da keur hasud menjadi goreng katingalina teh. Tuluy we masang antena di luhur, dasar hayang kapuji, hayang katingali di kajauhan, anak kudu dikubur. Kapan kitu? Keur goreng hate mah goreng we katingali. Tapi lamun keur cinta pan kajian goreng dipuji wes tak keur kebek. Alhamdulillah pun bojo mah solehah. Tahajud beurang peuting. Tak kagok uji teh. Senin Kemis pun bojo mah ngeureuyeun unggal dinten. Kaluwihan teh uji. Nah, begitu. Jadi batasilah. Ini urusan hati. Ada. Mama make jeung abdi mah teu panas, bohong. Abdi mah teu panas eta meuli mobil anyar. Hayo kitu ngomong ka unggal jelema.
Gak apa-apa ada, cuma jangan diomongkan. Sudah kembali pada Allah. Itu rezeki dari Allah. Dan ini rezeki saya. Dan Allah berikan kepada orang berbeda ukuran. Karena itu yang baik bagi masing-masing. Pada saat itu. Gitu dengan orang pohon eta. Rodor ngawadahan. Dahareun. Poho karena kasanggupan manggul. Rok rek dipanggul berat tuh nya. Tuluy minta bantuan. Cik cenah bantuan pangkana tak-takeun bisi bade ditambi seur keneh. Kata si Bubu. Wadahan daharun. Poho karena kekuatan manggu sakumaha pinuhan karung teh. Barang rek diangkat berat. Cik cenah bantuan pangkana tak-takeun. Cek anu dipenta bantuan bilih badai ditambi seur keneh. Tembay teu ka harti malah gitu. Ya. Itulah ya. Jaga diri dari yang haram dalam ini hati dulu kolbia, yaitu hasud, ada zaigun, ada penyakit-penyakit itu ada. Nah, tapi jangan sampai diungkapkan. Ya. Kemudian yang kedua usahakan supaya ini hilang. Caranya dengan mengkaji Al-Quran. Ya. Kemudian ada yang haram dalam omongan, yaitu dusta, bohong. Ya. Dengan berbagai macam dusta karena ada keinginan. Itu kan dari hawa nafsunya itu. Apalagi kata orang-orang itu syahwat politik katanya, ya. Sakapeung manggeus teu ningali bener jeung teu ngomong teh. Asal bisa menarik ya gitu. Nah, kitanya aja hati-hatilah ya. Itu karena syahwat politik itu mendorong untuk melakukan segala cara. Saya lihat di gambar-gambar di pinggir jalan sareuri wae da. Dina gambarna teh para calon teh sareuri. Saya teh nanya nah teh bener teh sirina teh gitu unggul. Sareuri ya. Ya. Pertama, raja dusta itu adalah iblis. Itu yang pertama itu. Segala apa yang dijanjikan oleh iblis pasti bohong. Itu Allah sudah beritahukan. Karena itu jangan percaya atas bisikan-bisikan iblis. Yaitu bohong, penipuan. Setelah kaduhung kakara urang depan nyalahkeun. Nanti di akhirat ketika kita minta tanggung jawab kepada iblis, kata iblis, aku hanya sekedar mengajak. Aku tidak punya kekuasaan. Nah, itu makin nuturkeun itu aja. Nah, satu tuh raja bohong. Kemudian manusia-manusia tukang bohong adalah Yahudi. Dari mana tahu? Iya kan menganggap Allah punya anak itu bohong besar. Nasoro menganggap Allah punya anak itu bohong besar. Orang-orang musyrikin yang menganggap ada Tuhan selain Allah itu bohong besar. Orang kafir itu bohong besar. Itu kebohongan itu lahir dari kekufuran, dari kemusyrikan. Itu kan akidahnya saya sudah bohong. Makanya ngomongnya banyak bohongnya. Sudah diarahkan oleh Allah. Jika mendengar omongan dari ahli kitab, dari orang kafir, jangan menyatakan bohong, jangan menyatakan benar, biarlah itulah. Itu apa kepentingan untuk kita? Gitu ya. Dari orang pamanijo hayang ngadenge riweuh, justru sengaja dipancing. Tapi mah tong dilaksanakeun ya. Ya, maledog imah belah di kaledogan we. Ke jelema rame daratang ka dieu, jongjon pan maling belah ditu. Pan jelema ka dieu atuh. Jadi baledogan imah belah dieu. Keribut jelema-jelema teh daratang. Aya naon ribut. Pan kosong belah ditu teh.
Nah, padahal baturna nu maling mah belah ditu. Tah kitu jiga ayeuna lempar sana, lempar sini, padahal di belakang itu ada niat yang tidak baik. Ya, tah kitulah bete karti gitu. Begitu juga jangan melakukan yang haram dalam muamalah ya dengan tetangga, dengan yang lain itu, supaya menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian ada haram makanan, haram minuman, haram pakaian ya. Pakai baju ponok, celana ponok, lari pagi, awewe bau kerja di bereman. Ada ketinggali mah kudu peureum. Dari belakangnya kasusul atuh da keur lari pagi saya naik mobil kan. Jadi aku kudu peureum. Pas kaliwat eta ku panasaran ngareret. Hayang we ngareret teh. Ini nyeri teh hate. Nini. Aduh ampun. Ya rugi pisan. Ya, jadi itu yang pertama itu dari Nabi. Mudah-mudahan selesai Ramadan bertambah iman, maksudnya kualitasnya, tenaganya siap untuk mengamalkan 5 kalimah dari Nabi. Kalimah yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jaga diri kamu dari segala yang haram, kamu akan menjadi hamba yang terbaik. Saja ya. Karena tidak sedikit orang yang berinfak tapi yang haram tidak dijaga lagi. Akhirnya tidak jadi ya yang zakat atau yang haji dan lain sebagainya. Nah, begitulah nasihat dari Nabi. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Adalah kamu ridho menerima bagian yang diberikan oleh Allah. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena yang dimaksud kaya dalam agama, laisal gina bikathratil arad, walakinal gina nafsi. Bukanlah kaya karena banyak barangnya. Orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Tuh. Jadi jangan menjadi orang yang miskin. Miskin hati itu bukan duit deh. Entah, ngeribuh mah tata. Ya, meninggal bengarate. Kan baiklah baduit oke. Nah gitu. Ya pikir aja kan jangan kumuh. Dalilnya waktu zakata wa anfiku. Keluarkan zakat berinfak artinya didorong harus maju. Nggak ada tuh dalilnya orang Islam kudu kumuh. Enggak. Kata-kata sabar itu bukan berarti menghalangi orang untuk maju, bukan itu. Di zaman Nabi ada yang menguasai pasar, ada yang menjadi pemimpin, kan ada yang menjadi kodi dan sebagainya. Tetapi semuanya tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Nah urusan rezeki terima apa adanya, 1000. Tidak akan enak makan kalau ketika kita menghadapi makanan yang ini, pikiran makanan yang lain. Wah benar. Tingali tidak hareun eta. Sudah, bismillah, ini dari Allah nikmat. Saya masih diberi kesehatan untuk mengangkat makanan, untuk menikmati makanan. Tapi kalau ketika disodorkan makanan, pikiranna ka itu wae, emang ngeunah tuh. Tingali teh jeung bala-bala. Pikiran ka itu wae karena daging, karena sate marangi atuh hese eunahna. Ya. Apa sing ridho terima apa adanya gitu aja ya. Kadang buka saum saya itu kadang-kadang dengan bala-bala nasi bala-bala tuh tambah nog aya sate marangi keureuy gitu. Nah, hendaklah kamu ridho apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu menjadi orang yang kaya hati. Itu jadi lain benghar tema relatif kalau barang mah, dan jelas itu akan ditinggalkan.
akan berputar, berpindah tangan. Pertanyaannya, ketika berpindah dari tangan kita kepada yang lain, ada tidak kebaikan bagi kita? Ispugo ya pindah ke itu, orang tuh menang kehadeat. Kan rugi ya? Iya. Bapak nu capena ngalah duit itu kadi kumpulkeun teu daek infak zakat nah karunya keur barudak. Maho teh bapak teh. Pariskeun ka pamajikan, kawin deui. Dari bapak ka bagian naon di akhirat. Pada bapak nu capena, bapak diminta tanggung jawab. Dari usahanya, dari ngumpulkeun, ari keur bapak mana tuh? Inilah rugi sekali. Karena itu silakanlah bapak berinfak. Tong benang dihalangin pamajikan, Pak rinfak mah. Puguh we kahayak manehna warisan gede. Tapi untuk bapaknya Pak, kaduana merek infak tong loba ngobrol jeung pamajikan Pak. Saya yakin ngaleutikan. Silakan kalau gak percaya. Itu mungkin dialami oleh semua. Ngobrol jeung pamajikan. Ah iya orang infakeun ya 50 juta mah ke madrasah ke masjid sugan we jadi jariah can dibikeun isuna ngobrol deui pasti kurang atuh patong 50 lah 40 we nah gitu mimitina teh pan orang teh loba pangabutuh 40 tah can dibikeun ngobrol deui nah balik dewe kada 10.000 kurban domba gede 4 juta hargana 4,5 juta. Ah iya kurban teh. Geuwat atuh beulikeun. Ngobrol jeung pamajikan, geuning bapak tatangga oge anu 3,5 badag 500 ngurangan tah. Can dibeulikeun kan ngobrol di geuning bapak anu 3 juta oge cenah cekap kurban teh. Ngurangan deui tah. Ayo we ngobrol jeung pamajikan ngalila-lila sagede ucing gitu. Kalau infak cepat lepas dari tangan kita. Itu kenapa? Saya yakin berkurang karena bisikan itu banyak. Ya, kadang-kadang kita lupa. Kata itu dalam hadis ya, kalau kita memberi kepada seseorang belum diterima oleh tangan yang menerima, pahalanya sudah ada di Allah. Begitu cepatnya. Menurang mere acan ka naleungeun anu narima tapi catatan kebaikan di Allah sudah ada. Nah, begitu supaya jangan sampai urung tidak jadi. Nah, itu saja mudah-mudahan kita bertambah kualitas iman, siap lagi mengamalkan. Di antaranya ada 5 kalimat. Yang pertama, ittaqil maharima takun ambadanas. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah bisa melaksanakan udhiyah nanti pada saatnya. Tiasa kukumpul ayeuna saya sudah mulai mendorong kepada panitia-panitia bisa dibentuk dari sekarang. Aya anu nyicil yang celengan abdi mah aya 500 heula, silahkan lah. Ya, mudah-mudahan sampai waktunya bisa melaksanakan kurban udhiyah. Insyaallah Sabtu depan kita ketemu lagi.